Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Syazkia Karin dengan ujung NIM 6023 dan di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang siklus sel. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan siklus sel itu sendiri. Jadi, siklus sel merupakan proses yang terprogram, di mana sel akan bertumbuh dan juga mereplikasikan DNA-nya, dan melakukan pembelahan diri untuk menghasilkan dua anakan sel yang identik dengan induknya. Dan, siklus pembelahan tersebut akan terus berlanjut hingga terjadinya apoptosis atau kematian sel. Nah, secara garis besar, siklus sel ini terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama yaitu interfase atau merupakan fase pertumbuhan dan replikasi DNA, dan yang kedua yaitu fase M, yang merupakan fase pembelahan sel. Lalu untuk penjelasannya, yang pertama interfase. Jadi fase interfase adalah fase terpanjang dari siklus sel, di mana sel terus bertumbuh dan bersiap untuk melakukan pembelahan lagi. Yang mana nantinya interfase ini akan terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase G1, fase S, dan juga fase G2. Selanjutnya itu penjelasan untuk fase M. Nah, fase ini merupakan fase terjadinya pembelahan sel yang pada akhirnya terbentuk dua sel anak dan siklus dimulai kembali. Oke, selanjutnya saya bakal menjelaskan lebih detail mengenai fase G1 atau bisa dibilang dengan fase pertumbuhan. Jadi apa yang terjadi di fase G1? Pada fase ini, sel akan bertambah ukuran, menghasilkan protein dan juga organel yang penting untuk tahap-tahap siklus sel berikutnya. Dan yang perlu di-highlight dari fase ini adalah memastikan sel berukuran cukup besar, memiliki energi yang memadai, dan siap untuk memulai replikasi DNA. Oke, untuk yang selanjutnya, yaitu fase S, atau bisa dibilang merupakan fase replikasi DNA. Apa yang terjadi pada fase S ini, ya sesuai dengan nama lainnya tadi, yaitu sel menduplikat DNA sehingga menghasilkan dua salinan identik setiap kromosom. Lalu checkpointnya yaitu pada fase ini memverifikasi bahwa replikasi DNA telah selesai dan memeriksa kesalahan apapun pada DNA yang baru disintesis. Nah, untuk selanjutnya itu fase G2 atau bisa disebut dengan pengecekan kembali. Apa yang terjadi di fase G2 ini? Jadi yang pertama, sel akan terus bertumbuh. Dan yang kedua, sel akan terus mensintesis molekul seperti mikrotubulus yang dibutuhkan untuk pembelahan. Checkpointnya adalah yang pertama, mendeteksi dan memperbaiki kerusakan DNA dan memastikan sel siap untuk melanjutkan ke mitosis atau pembelahan. Nah, yang selanjutnya yaitu penjelasan untuk fase M atau bisa disebut dengan divisi sel. Apa yang terjadi di fase M ini? Jadi yang pertama, sel memasuki tahap akhir siklusnya untuk membelah dan membentuk dua sel anak yang baru. Terus komponen-komponen yang ada di fase ini, pertama mitosis, yang mana inti sel membelah menjadi dua inti yang identik, dan yang kedua itu sitokinesis, sitoplasma terbelah dan juga menghasilkan dua sel anak yang terpisah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dan juga macam-macam dari pembelahan sel itu sendiri. Jadi, yang saya ketahui bahwa pembelahan sel itu ada 3. Yang pertama amitosis, kedua mitosis, dan yang terakhir itu meiosis. Nah, apa itu mitosis? Apa itu amitosis? Jadi, amitosis merupakan pembelahan sel secara langsung, tanpa melalui tahapan-tahapan pembelahan yang kompleks, sehingga dapat dilihat untuk tahapannya itu sangat simple. Jadi yang pertama, sel akan mengalami constriction, kemudian akan langsung saja membelah dan menghasilkan sel bersaudara. Nah, lalu untuk pembelahan yang kedua ada mitosis. Nah, seperti yang telah kita ketahui, seringkali mitosis ini dibahas. Jadi mitosis itu merupakan proses pembelahan sel induk yang nantinya menghasilkan dua sel anak yang memiliki keidentikan gen. Nah, maksudnya pembelahan mitosis ini biasanya terjadi pada autosom atau sel-sel tubuh. Nah, berbeda dengan amitosis yang sangat simpel, mitosis ini memiliki tahapan-tahapan pembelahan yang sangat kompleks. Jadi, mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, profase atau merupakan fase di mana membran inti menghilang, itu ciri-cirinya. Peristiwa penting yang terjadi pada fase ini, yang pertama, kromosom memadat dan menjadi terlihat. Karena yang awalnya kromatin, jadi benang-benang halus saja, kemudian memadat dan membentuk kromosom. Kemudian, selubung nuklir larut, dan yang terakhir, serat gelondong mulai terbentuk. Kemudian, fase selanjutnya, yaitu fase sel berada di bidang ekuator atau disebut dengan metafase. Peristiwa penting yang terjadi pada fase ini, yang pertama seperti yang disebutkan tadi, kromosom sejajar di bidang ekuator dan juga serat gelondong menempel pada sentromer. Kemudian anafase yaitu merupakan fase pemisahan, yang mana kromatid saudara ditarik terpisah ke kutub yang berlawanan oleh serat gelondong atau bisa disebut dengan benang spindle. Dan juga setiap kromatid sekarang dianggap sebagai kromosom individual, yang mana nantinya akan membentuk dua sel. Terus, yaitu telofase, atau merupakan fase pembelahan membran sel. Jadi, pada fase ini, kromosom mengalami dekondensasi menjadi kromatin lagi. Selubung nuklir terbentuk kembali di sekitar kedua inti, atau membran inti ya, selubung nuklir itu.
Ya, itu dia. Kemudian ada sitokinesis atau tahap akhir dari pembelahan sel. Jadi pada sitokinesis ini, sitoplasma membelah saat membran sel melekuk ke dalam. Akhirnya memisahkan sel menjadi dua sel anak. Setiap sel anak nantinya akan menerima satu set lengkap organel dan nukleus, menyelesaikan proses pembelahan. Yang jenis pembelahan sel yang terakhir yaitu meiosis. Jadi meiosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan 4 anak sel hasil dari 2 kali pembelahan sel yang membawa 2 DNA atau haploid saja. Meiosis ini tidak terjadi pada sel autosom ya teman-teman, tapi pembelahan meiosis ini terjadi pada sel genosom atau sel kelamin. Nah, untuk tahapannya sendiri, itu mirip dengan mitosis, namun terjadi 2 round atau dua kali pembelahan sehingga menghasilkan 4. Yang kalau mitosis tadi hanya menghasilkan 2 sel anakan, sedangkan meiosis ini menghasilkan 4. Jadi tahapannya itu masih sama, dia akan mengalami profase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian setelah telofase tersebut akan mengalami propase lagi, atau disebut dengan propase 2. Dan selanjutnya metafase 2, anafase 2, dan juga telofase 2. Nah, setelah penjelasan yang saya berikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa siklus sel merupakan serangkaian peristiwa yang dialami oleh sel saat tumbuh, mereplikasi DNA mereka, dan juga membelah menjadi 2 sel yang baru. Kemudian tahapan utama dari siklus sel sendiri itu ada 2, interfase dan fase M. Kemudian di interfase nanti akan terbagi lagi fase-fasenya menjadi 3, yaitu G1, S, dan juga G2. Sedangkan di fase M akan terbagi menjadi 2 fase, 2 komponen utama, yaitu mitosis dan sitokinesis. Kemudian untuk macam-macam pembelahan sel itu ada 3, yaitu amitosis, mitosis, dan juga meiosis. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai siklus sel ini. Terima kasih telah menonton dan bye!